Pemilihan presiden segera digelar. Meski masih unggul, namun elektabilitas calon Presiden Joko Widodo dari beberapa survei terpantau stagnan. Sedangkan Prabowo Subianto menunjukkan peningkatan. Dari beberapa survei, Prabowo malah sudah unggul dibanding Jokowi. Apakah turunnya elektabilitas Jokowi setelah 3 kali debat capres ini merupakan faktor terbesar? Bagaimana perilaku pemilih Indonesia terhadap kampanye di media sosial dan kampanye hitam serta negatif yang dilakukan dua pasangan capres? Bagaimanapun dua pasang capres nantinya akan memimpin bangsa ini. Sehingga dalam menggelar pesta demokrasi ini tidak terjadi perpecahan yang ujungnya justru akan merugikan negara ini. Pemirsa, meski masih unggul, elektabilitas calon Presiden Joko Widodo menurut survei terpantau stagnan. Sebaliknya, Capres Prabowo Subianto menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini terlihat jelas pasca debat antar calon presiden yang digelar untuk kali ketiga. Bagaimana perilaku pemilih Indonesia? Apakah mereka terpengaruh dengan adanya debat, kampanye hitam, dan juga perang dukungan lewat media sosial? Kita akan membahasnya kali ini bersama pengamat politik Dimas Oki Nugroho. Mas Dimas, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, Mas Denis. Sudah menentukan pilihan? Saya masih undecided voter sih, at least. Nah, justru itu Mas, banyak sekali undecided voters yang ternyata jadi sasaran tembak kampanye-kampanye capres kita ini. Ya. Dari kacamata Anda sebenarnya ini posisi yang sangat berpeluang untuk menarik suara atau seperti apa kira-kira? Iya, karena memang undecided voters itu selalu seringkali memutuskan mengambil keputusan untuk memilih siapa itu last minute ya. Jadi the power of kepepet ya. The power of kepepet, lastminute.com ya. Jadi betul-betul ketika mereka pilih itu, apakah itu seminggu sebelum pemilihan atau bahkan beberapa saat sebelum maju ke TPS atau saat melihat kertas suara. Dan undecided voters itu sangat tergantung dari bagaimana sesungguhnya para kandidat-kandidat ini mampu mendekati mereka. Salah satunya adalah melalui debat. Jadi debat yang antar capres yang kita saksikan di televisi itu sesungguhnya sangat menentukan dan sangat berguna untuk mendekati para undecided voters. Artinya debat itu harus berkualitas. Debat itu harus berkualitas dan memang harus menyentuh isu-isu atau simbol-simbol yang mampu merepresentasikan segmen-segmen potensial pemilih yang hendak dituju. Substansi debat atau retorika debat? Dua-dua. Jadi seringkali juga dalam ketika kita lihat di TV tidak melulu atau not necessarily substansi atau konten, tidak selalunya begitu, tapi juga bisa gestur. Ya. Lalu kemudian gestur itu menyangkut bagaimana misalnya si capres ini mampu terlihat lebih tenang, ya. Lalu kemudian terlihat lebih simpatik di mata publik. Lalu kemudian kata-kata yang mungkin lebih meyakinkan, ya. Tapi lalu susunan kata-kata, artikulasi dan sebagainya. Lalu baru kemudian itu substansi dan konten itu juga mengemuka. Tapi seringkali dalam karakter dari penonton itu seringkali melihat first impression. Jadi impresi pertama itu adalah gestur mereka, artikulasi kata-kata, lalu kemudian bentuk busana dan sebagainya. Jadi ada yang menarik ketika media televisi dianggap oleh sebagian orang memiliki keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. Ada yang menganggap bahwa media sosial memiliki peranan yang sangat penting di luar media konvensional seperti televisi itu, Mas. Apakah media sosial ini mampu mendongkrak elektabilitas capres-cawapres? Ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang sosial media untuk Indonesia memang itu sangat tergantung dari kecepatan dan ketersediaan dari bandwidth yang kita punya. Ya, kita punya masih sekitar 17,9% ya, dengan kecepatan yang menurut saya juga masih cukup menyedihkan sebenarnya untuk negara sekelas Indonesia yang sekarang merupakan negara besar, bagian dari negara G20 ya. Dan dari 17,9% ini itu hanya meliputi kota-kota ya, urban dan sebagainya. Tapi memang fenomena masyarakat yang sudah memiliki handphone itu yang cukup masif ya, cukup luas. Bahkan kita ketahui bahwa bahkan di kota-kota sekelas kota kabupaten ya, kota nomor 2 lah, itu memang juga penggunaan dari anak-anak muda yang menggunakan handphone itu cukup besar. Dan sekarang pertumbuhan anak muda juga cukup besar, menjadi kelas menengah baru yang memang sangat independen dan sangat khas ciri political attitude-nya, perilaku politiknya. Nah, sosial media ini itu memang cukup bisa mempengaruhi khususnya pada level katakanlah pimpinan-pimpinan komunitas atau katakanlah orang-orang terdepan yang memimpin lingkungan sosialnya. Tapi juga bisa juga kelompok profesional. Nah, yang
apa namanya yang powerful, yang sangat kuat dari sosial media adalah justru efek viralnya. Jadi efek dominonya, efek viralnya ini adalah bagaimana sesungguhnya satu isu itu kemudian bisa menyebar, ya menyebar seperti layaknya virus ya. Lalu kemudian masuk dan apa namanya berputar untuk kemudian reach out mendapatkan apa namanya orang ke orang. Tapi sebelum viral effect itu bekerja, ada tokoh-tokoh kunci yang harus diedukasi lewat sosial media. Ada. Artinya Anda melihat bahwa sebenarnya status sosial, status pendidikan itu sangat penting bagi pengguna media sosial. Sangat penting juga gitu. Jadi ketika misalnya bagaimanapun tingkat pendidikan, lalu bagaimana tingkat kekritisan orang-orang tersebut dalam menerima sebuah misalnya katakanlah gimmick ya. Di sosial media itu kan tidak hanya informasi itu bisa tidak hanya berbentuk apa namanya tulisan, teks, tapi juga gambar, foto, video. Dan seringkali ini berupa gimmick dalam konteks politik sekarang untuk katakanlah untuk memuja seseorang atau ingin menjatuhkan seseorang untuk apa namanya memajukan atau memunculkan kandidat capres tertentu atau ingin menjatuhkan atau menghancurkan citra dia. Dalam media termasuk sosial media, malaikat bisa diibaratkan menjadi iblis atau iblis bisa menjadi sosok malaikat. Lalu bagaimana hubungannya dengan elektabilitas Capres Jokowi yang ternyata mengalami stagnan walaupun masih di atas, tapi ada peningkatan elektabilitas dari Capres Prabowo? Ya, ini memang menurut saya cukup apa namanya mengejutkan ya. Ini menurut saya kita harus kasih pujian bagi tim suksesnya Prabowo dan Prabowo Subianto sendiri. Menurut saya memang fokus untuk mengejar dari pasangan nomor 2 ya Jokowi. Kita ketahui bahwa memang mengapa itu terjadi banyak situasi yang menyebabkan hal seperti itu. Tapi antara lain bisa ada beberapa hal yang kita lihat munculnya peningkatan dari apa namanya dari nomor 1 ya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pertama antara lain adalah serangan black campaign terhadap Jokowi JK ya. Kita ketahui itu sangat efektif dalam katakanlah setidaknya menahan laju pertumbuhan Jokowi JK. Jadi black campaign tetap selalu menjadi pilihan menarik ya dalam kampanye. Itu betul, selalu menjadi alternatif yang memang suka tidak suka itu adalah sebuah alat yang paling efektif dalam berperang ya ketika kita. Bad news is good news. Bad news is good news dan memang seringkali publik kita suka dengan hal yang sifatnya agak bombastis secara isu, tapi memang secara substansi itu belum tentu kebenarannya. Dan memang yang sayangnya memang kita harus apa namanya sedihkan adalah kembali isu yang digunakan adalah isu SARA. Isu SARA ini kan problemnya adalah isu masa lalu yang memecah belah bangsa ini dan kemudian itu digunakan kembali dan artinya kita setback ke belakang. Dan artinya kontestasi politik sebaiknya justru ketika dua pihak ini adalah dengan platformnya adalah platform Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme dan kebangsaan, sungguhnya jangan menggunakan isu SARA lagi. Tapi nah ini sekarang kenyataannya adalah seperti itu dan menurut saya respon Jokowi itu juga cukup baik ketika dia langsung konkret turun ke lapangan, turun ke masyarakat, ya langsung apa namanya datang ke daerah-daerah khususnya di Jawa Barat, lalu kemudian di pesisir utara Jawa Tengah untuk menjelaskan, mengklarifikasi langsung pada akar rumput tentang isu SARA black campaign yang menyerangnya. Jadi kalau ada cyber attack dibalas dengan serangan darat ya? Serangan teritori, serangan darat. Jadi serangan udara, peperangan serangan udara itu kemudian bisa menggambarkan sesungguhnya terjadi pergerakan pada level darat. Karena pada level darat ini door to door politics ini, politik teritori ini itu cukup baik dilakukan juga oleh kedua belah pihak ini. Tapi kurang lebih sekarang itu ketika pihak muncul ada koran obor rakyat, maka kubunya Jokowi itu kemudian menjawabnya dengan mendatangi langsung kantong-kantong komunitas secara konkret. Ada juga bikin pelayan rakyat. Ada lagi. Tabloid tandingan. Ada lagi seperti itu. Tapi Mas, kalau kita bicara tentang ada black campaign, kemudian ada upaya untuk meng-counter black campaign. Sebenarnya yang membuat elektabilitas Prabowo semakin meningkat, apakah kena black campaign terhadap Jokowi itu tinggi atau sebenarnya malah upaya campaign positif Prabowo sendiri yang lebih masif dan signifikan? Ya itu satu hal. Hal lain tadi yang saya bilang yang pertama adalah persoalan black campaign. Hal kedua adalah sekarang munculnya sosok Prabowo ini kan juga ketika dia tampil dalam katakanlah pilpres kali ini, memang Prabowo cukup membawa konsep political marketing yang menurut saya cukup baik. Jadi publik melihat sosok Prabowo ini tidak semata-mata dengan apa namanya, tidak semata-mata tidak jenuh ya publik. Jadi Prabowo itu tampil ke publik itu dengan berbagai variasi gimmick yang mampu mencoba untuk meyakinkan potensial pemilih
bahwa sosok Prabowo itu tidak semata-mata seperti yang disebut-sebut atau dan ini di-create ya. Ini di-create pasti dipikirkan dengan matang. Maksud saya di sini cukup cerdas. Jadi saat pertama misalnya kita ingat bahwa Prabowo ketika musim pemilu legislatif, kita mengenal publik atau mengenal Prabowo dengan sosoknya yang marah-marah ya. Dia temperamen. Temperamen, dia bicara tentang ini capres boneka lah, lalu kemudian apa dan sebagainya. Dia terkesan sangat marah-marah di situ. Tapi kemudian ketika pasca Pileg, sosok Prabowo seolah berubah menjadi sosok yang sangat komunikatif, dialogis dan open terhadap negosiasi ya, dan sangat telaten sabar menunggu partai-partai untuk mendukungnya. Tapi soal otentik atau tidak itu juga soal otentik apa tidak itu soal lain. Ini soal pencitraan ya. Ini soal pencitraan. Ini menarik, tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.